Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran PNJAS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Titin Srilani dari kelas 3D dengan NPM 1910631070127. Baik, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran PNJAS. Dalam pembelajaran PJOK sendiri, terdapat beberapa strategi pembelajaran yang sudah dikembangkan. Beberapa di antaranya adalah pembelajaran interaktif, interactive teaching, pembelajaran berpangkal, station teaching, pengajaran sesama teman, peer teaching, pembelajaran komparatif, comparative learning, strategi pembelajaran sendiri, self-educational strategies, strategi kognitif, kognitif strategis, dan pengajaran bergu, team teaching. Yang pertama yaitu pengajaran interaktif, interactive teaching. Pengajaran interaktif merupakan makna guru memberitahukan, menunjukkan, atau mengarahkan sekelompok anak tentang apa yang harus dilakukan. Lalu siswa melakukannya, dan guru mengevaluasi seberapa baik hal itu dilakukan dan mengembangkan isi pelajaran lebih jauh. Guru mengontrol proses pengajaran. Biasanya seluruh kelas bekerja pada tugas yang sama dan dalam kerangka tugas yang sama. Bandingkan strategi ini dengan gaya komando, keduanya memiliki perangkat ciri yang sama. Yang kedua yaitu ada pengajaran berpangkal, station teaching. Pengajaran berpangkal menata lingkungan sehingga 2 atau lebih tugas bisa berlangsung dalam ruangan secara bersamaan. Biasanya, setiap tugas harus dilakukan dalam pangkalan yang berbeda dengan tugas lainnya, sehingga setiap tugas memiliki pangkalannya masing-masing. Siswa berputar dari satu pangkalan ke pangkalan yang lain. Kadang-kadang, pengajaran berpangkal ini disebut juga pengajaran tugas. Strategi ini dalam tataran gaya pengajar serupa dengan gaya latihan preaching style. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengajaran sesama teman atau peer teaching. Pengajaran sesama teman adalah strategi pengajaran yang mengalihkan tanggung jawab guru dalam fungsi pengajarannya kepada siswa. Strategi ini biasanya digunakan bersamaan dengan strategi lain, tetapi berharga untuk dieksplorasi sehingga berpisah. Strategi ini tidak jauh berbeda dengan gaya berbalasan, reciprocal style. Dalam hal siswa sendiri memberikan pengarahan kepada siswa lainnya. Bedanya, dalam pengajaran sesama teman, siswa yang bertindak sebagai pengajar tidak hanya berhadapan dengan satu siswa, tetapi bisa dengan sekelompok siswa. Kemudian yang keempat yaitu ada pembelajaran komparatif, comparative learning. Dalam pembelajaran komparatif, sekelompok siswa diberi tugas pembelajaran atau proyek untuk diselesaikan oleh kelompoknya. Siswa dikelompokkan secara heterogen menurut faktor yang berbeda, seperti kemampuan atau kebutuhan sosialnya. Keberhasilan sekelompok dalam pembelajaran dinilai sesuai dengan seberapa baik mereka mampu menyelesaikan tugasnya, di samping dari cara mereka bekerja sama dengan yang lain. Kemudian yang kelima yaitu ada strategi pembelajaran sendiri atau self-educational strategies. Strategi pembelajaran sendiri melibatkan program yang ditetapkan oleh siswa sendiri dan mengurangi peran guru sebagai penyampai informasi. Strategi pembelajaran sendiri menyadarkan diri sepenuhnya pada materi tertulis, media, dan prosedur evaluasi yang ditetapkan sebelumnya. Strategi ini dapat dipakai untuk memenuhi satu atau lebih, terkadang seluruhnya, fungsi pengajaran. Kemudian yang keenam yaitu ada strategi kognitif, cognitive strategies. Cognitive strategies adalah strategi pembelajaran yang dirancang untuk melibatkan siswa secara kognitif dalam isi pembelajaran melalui pengajian tugasnya. Strategi ini meliputi gaya pemecahan masalah, penemuan bimbingan, dan gaya lain yang memerlukan fungsi kognitif anak.
seperti pembelajaran penemuan, inquiry learning. Semua model ini menggambarkan pendekatan yang melibatkan siswa dalam merumuskan respon sendiri tanpa meniru apa yang sudah diperlihatkan guru sebelumnya. Tingkat keterlibatan siswa bervariasi sesuai dengan tingkat respon kognitifnya. Ketika guru mengetengahkan masalah yang memerlukan jawaban benar yang tunggal, memecahkan masalah itu biasanya disebut convergent problem solving. Ketika masalah tersebut bersifat terbuka dan tidak memerlukan satu jawaban terbaik, maka pemecahan masalah tersebut disebut divergent problem solving. Kemudian yaitu yang ketujuh, ada pengajaran bergu atau team teaching. Pengajaran bergu adalah strategi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu orang guru yang bertanggung jawab untuk menyajikan pembelajaran kepada sekelompok siswa-siswa. Ketika pembelajaran pendidikan jasmani bersifat CO atau educational melibatkan siswa putra dan putri, banyak pendidik melihat bahwa team teaching sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan baik putra maupun putri yang terkelompokkan secara heterogen dengan mendapat guru pria dan wanita di saat bersamaan. Itulah pembelajaran strategi pembelajaran dalam Penjas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.